Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Zaki, video jurnalis Kompas.com. Saat ini saya berada di lapangan futsal Apung, Bela Negara yang berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Nah, di belakang saya ini merupakan satu-satunya lapangan apung yang berada di daerah Jakarta. Dan lapangan ini posisinya kurang lebih berada dekat dari pelabuhan Kaliadem. Mungkin jaraknya sekitar 4-5 km. Dan ini merupakan ujung dari kawasan Muara Angke yang mana di sini merupakan salah satu wilayah yang bisa terdampak banjirop karena berbatasan langsung dengan laut. Sahabat Kompas.com, lapangan futsal Apung Bela Negara memiliki luas 16 kali 28 meter. Lapangan ini bisa mengapung karena dibangun dari pondasi kubus HDPE atau HDPE sebanyak 1.780 buah. Jadi lapangan ini berdiri di atas sebuah kubus, kemudian ditimpa oleh rumput sintetis yang dibatasi oleh interlocking HDPE tile atau semacam lantai plat yang mirip dengan saringan, sehingga ketika ada air yang berada di rumput bisa cepat meresap dan kembali ke dalam laut. Jadi lapangan futsal Apung ini meskipun nantinya airnya naik karena rob, lapangan ini tidak akan terendam karena kubus HDPE yang menjadi fondasi dari lapangan ini akan mengikuti ketinggian air. Jadi kalau air sedang pasang, lapangan akan menjadi lebih tinggi, sementara jika air sedang surut, lapangan akan menjadi rendah sehingga tidak mengganggu dari para pemain atau anak-anak yang bermain di sini. Adapun lapangan ini dibangun oleh Kementerian Pertahanan pada era Menhan Prabowo Subianto yang bekerjasama dengan Universitas Pertahanan. Meski lapangan ini menggunakan rumput sintetis, namun rumput sintetis yang digunakan merupakan rumput sintetis yang berbeda dari lapangan futsal biasanya. Karena model yang dipakai adalah model karpet, sehingga ini cukup berbahaya sahabat Kompas.com, karena ini bisa dibuka atau bisa tergelincir seperti ini karena ini merupakan bentuk karpet yang disusun atas beberapa lembar. Jadi setiap beberapa meter disusun lagi, beberapa meter disusun lagi. Maka dari itu ketika lapangan licin sangat rawan karpet-karpet di lapangan ini menjadi terbuka. Selain itu, kekurangan lainnya adalah atap yang terbuka dan permukaan lapangan yang sedikit bergoyang. Lapangan bisa bergoyang ketika semua pemain mengejar bola di titik yang sama, sehingga menimbulkan efek goyangan imbas bertumpu pada satu titik saja. Namun, goyangan akan memudar atau tak terasa bila para pemain hanya berduel satu lawan satu. Kemudian, terkait atap yang terbuka, hal ini seringkali membuat bola terdampar di atas laut, sebab tak sedikit tendangan dari para pemain yang mengarah ke atas. Lapangan ini bisa dipakai oleh siapa saja, termasuk warga di luar kawasan Muara Angke. Hanya saja memang yang diprioritaskan adalah warga sekitar, karena memang peminat untuk bermain di lapangan ini cukup banyak. Karena di kawasan Muara Angke sendiri hanya tersedia 2 lapangan futsal, dan yang satunya disebut-sebut lebih mahal dari lapangan ini. Kalau lapangan apung ini biaya sewanya murah. Kalau anak-anak hanya ditarik sekitar 5.000 per orang, atau boleh juga membayar sebesar 25.000 untuk satu tim. Sementara untuk orang dewasa dikenakan biaya sewa sebesar 50.000. Dan untuk biaya sewa ini hanya dikenakan ketika siang sampai sore hari. Selain itu, biaya sewa tidak diberikan kepada para pengguna karena di jam pagi itu cukup sepi peminatnya. Mungkin seperti itu dulu laporan dari saya, sahabat Kompas.com. Semoga anak-anak yang bermain di sini kelak bisa menjadi salah satu penggawa timnas Indonesia di kemudian hari. Saya Zaki Nucayo, video jurnalis Kompas.com, pamit undur diri. Terima kasih.